Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ambarin Isman dengan NIM 0428475528 dari Prodi Agribisnis Ilmu Pertanian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas 3 saya, penerapan metode penyuluhan massal dengan judul yang saya ambil demonstrasi cara pembuatan pupuk kompos dengan teknik Takakura. Baik, tujuan dari metode teknik penyuluhan ini adalah yang pertama adalah satu, untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang teknik Takakura. Yang kedua adalah melatih keterampilan membuat kompos dari sampah organik. Dan yang ketiga adalah mendorong pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk yang bermanfaat. Lalu selanjutnya sasaran yang ingin dituju dari metode teknik dan penyuluhan pertanian ini adalah kelompok wanita tani atau biasa disebut dengan KWT yang berada di lingkungan RT 56 Kelurahan Jelutung yang beranggotakan 6 orang. Lalu masalah yang terjadi di sini adalah yang pertama adalah banyaknya sampah organik dari kegiatan budidaya tanaman sendiri, dan yang kedua adalah sampah belum dikelola secara optimal. Yang ketiga adalah limbah yang mengurangi kebersihan lingkungan sekitar KWT. Pada dasarnya penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KWT sendiri dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos menggunakan teknik Takakura. Sasaran kegiatan ini adalah anggota kelompok wanita tani RT 56 Kelurahan Jelutung yang aktif menanam tanaman seperti obat-obatan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Permasalahan utama yang mereka hadapi adalah banyaknya limbah organik yang berupa daun kering, rumput, dan sisa tanaman yang belum dimanfaatkan dengan optimal sehingga menumpuk dan mengurangi kebersihan lingkungan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan pada materi ini adalah satu, metode pengomposan sederhana dan praktis. Yang kedua adalah memanfaatkan sampah organik rumah tangga. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Dan yang keempat adalah menghasilkan pupuk berkualitas. Selanjutnya adalah mengapa kita perlu mengelola sampah organik sendiri. Mengapa kita perlu adalah satu, untuk mengurangi penumpukan sampah, yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan, dan yang ketiga adalah menghasilkan pupuk organik, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya pembelian pupuk. Baik, untuk selanjutnya kita mencoba pengenalan lebih dalam terkait apa itu Takakura dan mengapa teknik ini saya ambil dan saya gunakan. Baik, teknik Takakura sendiri adalah merupakan metode pembuatan kompos yang berasal dari Jepang. Metode ini sangat cocok diterapkan di lingkungan RT 56 Kelurahan Jelutung ini, karena di lingkungan rumah tangga ini bisa digunakan dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Selain itu, metode dan cara penggunaannya serta bahan-bahannya tergolong sederhana, murah, dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Dari metode ini pun juga mampu menghasilkan pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Selanjutnya, manfaat teknik Takakura. Manfaatnya sendiri bisa digunakan dan mudah diterapkan, tidak membutuhkan lahan yang luas, mengurangi aroma sampah, dan terakhir adalah menghasilkan pupuk organik. Selanjutnya di sini alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama adalah keranjang baju serta penutupnya, yang kedua adalah kardus bekas, dan yang ketiga adalah sarung bantal bekas di sini. Lalu selanjutnya ada sekam padi, ada pupuk kandang, limbah sayuran dedaunan, pupuk cair EM4, jantong tanaman, dan yang terakhir adalah kain perca. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah untuk langkah yang pertama adalah kita menyiapkan keranjang yang sudah
kita sediakan. Mengapa harus keranjangnya memiliki tutup? Karena nanti pada saat proses terakhir, semua proses ini harus tertutup agar proses fermentasi bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kita siapkan keranjang baju, lalu masukkan kardus bekas secara melingkar ke dalam keranjang baju agar semua lubang pada keranjang baju tertutup. Jadi mungkin keranjang bajunya kita buka, lalu kardusnya kita lepaskan dan kita coba membentuk lingkaran sesuai dengan keranjang baju yang kita sediakan. Selanjutnya adalah menambahkan sekam padi. Sekam padi ini sebelumnya sudah saya masukkan terlebih dahulu agar prosesnya lebih cepat ke dalam sarung bantal bekas tersebut. Gunanya adalah sebagai dasar atau untuk bagian dasar pada saat proses penyerapan dari sampah-sampah organik ini. Lalu kita masukkan ke dalam bagian dasar keranjang atau permukaan keranjang baju ini. Selanjutnya adalah kita memasukkan limbah organik yang berupa daun-daunan, sisa-sisa limbah sayuran, atau dari sisa-sisa limbah tanam-tanaman obat-obatan yang terdapat di sekitar lingkungan KWT. Selanjutnya adalah kita menambahkan cairan EM4. Cairan ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian sekitar ataupun online shop. Di sini kita menggunakan dua centong atau dua tutup botol dari cairan EM4 ini. Fungsinya adalah untuk proses fermentasi dan untuk mempercepat proses pembusukan dari limbah organik yang sebelumnya sudah kita masukkan. Langkah yang kelima adalah menambahkan pupuk kandang. Karena dari beberapa materi yang sudah saya coba baca dan coba saya cari tahu, kita kalau menambahkan pupuk kandang ini adalah supaya nanti hasilnya kurang lebih sama seperti pupuk kandang ini, dan dari pupuk kandang ini pun juga berfungsi untuk penyesuaian hasil dari pupuk yang ingin kita dapatkan. Dan tentunya pupuk kandang ini kita gunakan cukup banyak hingga seluruh permukaan yang ada di bawahnya itu tertutup. Dan langkah selanjutnya adalah menambahkan bantalan sekam terakhir. Bantalan sekam ini ada dua, yang pertama untuk bagian dasar atau paling bawah dari keranjang ini, dan yang terakhir adalah bagian paling atas. Gunanya untuk mengunci agar aroma dari sisa-sisa limbah tersebut tidak keluar atau tidak menimbulkan aroma yang kurang sedap. Langkah terakhir adalah menutup keranjang kompos. Tutup bagian atas keranjang dengan kain perca dengan rapat, dan rapikan juga di sela-sela bagian atas kardus agar hasil pupuk tidak keluar dan tertutup hingga sempurna. Lalu tutup bagian atas menggunakan tutup keranjang. Kesimpulan dari metode teknik penyuluhan massal ini adalah 1. Teknik teka kurang mudah diterapkan pada masyarakat, dan masyarakat pun cukup antusias dan memiliki beberapa pertanyaan, dan saya sendiri pun selaku moderator dan mahasiswa mendapatkan beberapa ilmu. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari metode dan teknik penyuluhan ini adalah untuk mengurangi penumpukan sampah organik tentunya, dan selanjutnya adalah pastinya menghasilkan pupuk yang bermanfaat, lalu mendukung pertanian berkelanjutan. Jadi yang diharapkan dari saya sendiri adalah semoga dengan saya melakukan penyuluhan ini, kelompok tani wanita atau KWT memiliki solusi dari penumpukan sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan KWT. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Yang pertama adalah tentu pastinya adalah BMP Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Yang selanjutnya adalah saya menggunakan beberapa jurnal dan artikel dari terbitan 5 tahun terakhir. Serta berikut juga saya lampirkan beberapa dokumentasi serta
serta titik lokasi tempat KWT ini berada. Dan nantinya setelah video ini selesai saya record, saya akan mencantumkan linknya ke dalam PPT ini. Baik, terima kasih dan sekian untuk hasil presentasi metode dan teknik penyuluhan pertanian dengan materi pembuatan pupuk kompos dan dengan teknik Takakura. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam saya mempresentasikan hasil laporan saya ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.